Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat Hari Raya Paskah. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 5 April 2026 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat merayakan Hari Paskah. Dan bacaan suci yang menjadi bahan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pagi itu masih gelap. Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Ia tidak datang dengan iman yang berkobar, tetapi hati yang terluka. Dia bingung dan kehilangan. Bagi dia, semuanya sudah berakhir. Yesus yang dia kasihi telah wafat. Namun justru dalam kegelapan itu, sesuatu yang baru mulai terjadi. Kubur kosong. Injil mencatat hari masih gelap. Ini bukan hanya keterangan tentang waktu, tetapi gambaran keadaan batin manusia. Kita pun sering hidup di dalam kegelapan. Saat harapan kita runtuh, saat doa kita terasa tidak dijawab, bahkan saat kita kehilangan arah. Namun Paskah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu bekerja justru di dalam kegelapan kita. Kubur yang kosong menjadi tanda bahwa maut tidak punya
kata akhir. Simon Petrus dan Yohanes, mereka berlari ke kubur Yesus. Mari kita perhatikan. Petrus masuk dan melihat. Yohanes melihat dan percaya. Menarik bahwa mereka melihat hal yang sama, tetapi sampai pada kedalaman yang berbeda. Ini mau mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya soal melihat fakta, tetapi membuka hati pada makna. Seringkali kita juga seperti Petrus, melihat tetapi belum mengerti, percaya tetapi masih ragu-ragu. Namun Tuhan sabar menuntun kita sampai akhirnya kita seperti Yohanes, melihat dan percaya. Apa yang mereka lihat ketika mereka masuk ke dalam kubur Yesus? Kain kafan terletak, kain peluh tergulung rapi. Ini bukan tanda pencurian, tetapi ini tanda keteraturan. Ini tanda bahwa Yesus bangkit dengan kuasa, bukan melarikan diri dari kematian. Dalam hidup kita, kebangkitan juga hadir di dalam tanda-tanda kecil. Ketika hati yang mulai berdamai, ada keberanian, ada satu kesadaran untuk mengampuni. Ada harapan yang mulai tumbuh kembali. Sering kita menunggu mujizat yang besar, padahal Tuhan itu hadir dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil bahkan sepele. Injil juga hari ini mengatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Artinya, iman itu adalah satu perjalanan. Paskah bukan akhir, tetapi awal. Awal pemahaman, awal pertobatan, awal hidup baru. Kubur kosong memanggil kita untuk keluar dari kubur-kubur kita sendiri. Kubur dosa, kubur keputusasaan, dan juga kubur kebiasaan-kebiasaan lama kita. Dan masuk ke dalam hidup yang baru bersama Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja dan kita semua berseru, Kristus telah bangkit, haleluya. Maka kita boleh bertanya diri, apakah kita masih tinggal dalam kubur-kubur lama kita? Ataukah kita berani bangkit bersama Kristus? Karena kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa 2000 tahun yang silam. Ini harus menjadi pengalaman hidup kita hari ini dan selanjutnya. Maka mari kita belajar dari Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes. Datang kepada Tuhan meski hati kita masih penuh dengan kegelapan. Berlarilah mencari Dia, Kristus yang bangkit itu, meski kita belum mengerti. Dan percayalah, meski baru melihat tanda-tanda yang kecil. Karena pada akhirnya
terang Paskah selalu lebih kuat daripada kegelapan segelap apapun. Selamat merayakan Paskah Kristus. Semoga kita sungguh-sungguh dibaharui karena Paskah Kristus yang sungguh menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 5 April 2026. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat Hari Raya Paskah dan salam Fresh Juice.